Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Untuk Tuhan Jangan Membatasi. Saudara, Allah itu tidak terbatas. Dia maha besar, Dia maha mulia, Dia maha agung. Dalam perjanjian lama disebut Allah Israel. Kalau kita memanggilnya Bapa, Dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang kita puji di dalam pribadi Kristus. Kita bersyukur bisa mengenalnya. Allah itu punya tatanan. Dia menentukan kita menjadi makhluk sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Namun, kita bukanlah makhluk yang hidup di bawah takdir, di mana segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Hidup itu adalah pilihan, seperti dituliskan dalam Ulangan 30 ayat 19. Bagaimana keadaan kita sekarang, nanti, bahkan selamanya, tergantung dari pilihan kita. Tapi memang ada yang namanya takdir mati. Artinya, kita tidak bisa memilih menjadi manusia berjenis kelamin laki-laki atau wanita, lahir sebagai orang Indonesia atau orang Eropa. Juga siapa orang tua kita tidak bisa memilih. Ada juga yang namanya takdir hidup. Artinya, masing-masing orang dapat menentukan keadaan atau nasibnya di kemudian hari, bahkan di kekekalan nanti, saudara. Kita bersyukur bisa mengenal pencipta langit dan bumi, Allah yang benar, sesuai yang ditulis di dalam Alkitab, yang kita panggil Bapa, yaitu Elohim Yahweh. Alkitab benar-benar kitab suci yang memuat wahyu Allah, yang di dalamnya kita dapat menemukan rahasia keberadaan Allah. Dikatakan rahasia karena kebenaran-kebenaran itu dapat dipahami kalau Roh Kudus memimpin kita. Allah itu maha dalam segalanya. Maka kalau kita sungguh-sungguh mau mengenal Dia, tenaga, pikiran, waktu yang kita sediakan, yang kita pertaruhkan untuk mengenal Allah juga tidak boleh terbatas. Kalau untuk yang lain boleh terbatas, tetapi untuk Tuhan jangan membatasi. Artinya, kita menyediakan diri, menyediakan hidup tanpa batas untuk menemukan Allah. Menemukan Allah artinya mengenal Dia dengan benar, mencintai Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan tanpa batas. Artinya, kesediaan untuk mempersembahkan hidup dan diri kita bagi kesukaan Tuhan tanpa batas. Apapun yang kita lakukan hanya sebagai dukungan, hanya sebagai sarana untuk menemukan Allah di dalam hidup kita. Ya, begitulah saudara. Sebab tujuan hidup yang benar hanyalah Tuhan. Maka kita harus mengenal Allah dengan benar. Apa yang Allah sukai dalam hidup kita untuk dilakukan? Apa rencana-rencana Allah dalam hidup kita untuk dipenuhi? Kita harus sungguh-sungguh menyediakan diri untuk itu. Pilihan kita adalah surga atau dunia, Tuhan atau musuhnya, kesucian atau dosa. Kalau kita memilih Tuhan, maka kita tidak boleh memberi bagian sekecil apapun untuk yang lain. Kalau memilih kerajaan surga, maka hati kita harus dipindahkan ke surga, sesuai dengan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 21.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini hal yang tidak mudah, bahkan terkesan mustahil dilakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Maka kita harus memiliki pilihan, tekad, dan komitmen sekuat-kuatnya terlebih dahulu. Kalau kita tidak memiliki pilihan, Roh Kudus tidak bisa menolong. Ingat saudara, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Tetapi Roh Kudus tidak bisa menolong kita kalau kita tidak menolong diri kita sendiri. Yang mudah saja, kalau kita tidak niat bangun pagi, kita tidak mungkin mau bangun. Tetapi kalau kita niati, kita minati, itu akan menjadi kebiasaan hidup kita. Akhirnya yang namanya bangun pagi bukanlah kewajiban, melainkan kebutuhan. Demikian juga halnya dengan menjumpai Tuhan atau menikmati hadiratnya. Itu juga tergantung keniatan kita. Kalau kita niat, kita minati, Roh Kudus menolong. Semua itu pilihan saudara. Dan akhirnya niat kitalah yang menentukan. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, kita bisa memilih hidup dalam kesucian, kekudusan. Kita bisa memilih perkataan yang diucapkan dan yang tidak perlu diucapkan. Kita bisa memilih apa yang perlu kita renungkan, pikirkan, dan apa yang tidak perlu kita renungkan dan pikirkan. Pilihan itu juga bukan hanya sesaat, melainkan setiap waktu, sampai pilihan itu menjadi kehidupan kita, menjadi kebiasaan kita. Memilih Tuhan artinya kita mau berkenan kepadanya. Kita mau menyenangkan hatinya. Maka kehidupan menyenangkan hati Allah akan terwujud di dalam hidup kita. Namun, pilihan kita pun harus disertai dengan tekad kuat. Kalau memilih Tuhan, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita memilih berkenan kepada Tuhan, maka kita benar-benar bertekad mencapai kesucian dan kesalehan setinggi-tingginya, kekudusan setinggi-tingginya, agar menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Pilihan bukanlah sesuatu yang terpaksa, saudara. Sebaliknya, justru kita harus digairahkan oleh pilihan kita dengan menyediakan diri tanpa batas untuk Tuhan, yang adalah merupakan pilihan kita. Jangan membatasi. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu studi, karir, bekerja, menikah, apapun, adalah sarana atau dukungan untuk menemukan Allah, yaitu agar kita menjadi anak-anak Bapa yang menyukakan hati Bapa, yang melayani Dia dengan benar. Firman Tuhan mengatakan, baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi, mari kita lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Intinya saudara, untuk Tuhan jangan membatasi. Untuk Tuhan harus segalanya. Artinya segenap hidup kita benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan. Inilah kehidupan yang sejati. Kita tidak akan pernah menyesal. Kita akan bersyukur ketika meninggal dunia, kita menghadap Bapa. Kita melihat kemuliaan kerajaan surga. Kita baru mengerti betapa bersyukurnya kita memilih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap memilih Tuhan. Sekali lagi,
untuk Tuhan jangan membatasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.